Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat, ikhwan sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali di kajian rutin mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sore hari ini kita masuk nomor hadis yang ke-11, masih di bab yang pertama. Pertemuan yang lalu hadis yang nomor yang ke-10. Sekarang kita masuk hadis nomor yang ke-11. Baik, saya bacakan dahulu hadisnya. Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Wa an Abil Abbas, dari Abul Abbas Abdullah ibni Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dalam suatu riwayat yang diceritakan dari Rabb-nya. Qala, beliau bersabda, berarti apa? Hadis ini hadis qudsi ya. Ya, hadis ini adalah hadis qudsi karena redaksinya dari Allah, diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini adalah hadis qudsi ya, karena isinya ya sebagaimana diriwayatkan dari Rabb-nya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semua kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dhalik, dan kemudian menjelaskan tentang hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berniat atau berkehendak mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, kemudian
ia tidak jadi mengerjakannya, ia tidak jadi melakukannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi mencatatnya indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang kamilah, yang sempurna di sisinya. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila seseorang sudah berkehendak, bertekad, berniat kuat, berkehendak untuk mengerjakannya, fa'amilaha, sampai kemudian dia melakukannya, dia mengerjakannya, katabahallahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan di sisinya hingga berlipat menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih banyak dari itu, menjadikannya ya ila ad'afin katsira, menjadi ya pelipat gandaan yang sangat banyak, mudha'afah. Wa in hamma bisayyi'atin, sebaliknya, maka barang siapa yang punya tekad yang kuat, kehendak yang kuat, niat yang kuat, bisayyi'atin, untuk melakukan perbuatan buruk, falyamalha, kemudian mohon maaf, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dia sudah berkehendak, bertekad, berniat kuat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, akan tetapi kemudian ia tidak melakukannya, ia tidak jadi mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka dicatat baginya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Sampai di situ jelas? Jelas? Ini baru terjemahannya, bisa difahami ya? Jelas? Kalau nggak jelas saya ulangi nih. Ya, kalau jelas saya lanjutkan. Jelas ya? Wa in hamma biha fa'amilaha, maka barang siapa yang seseorang punya kehendak, ya, bertekad kuat, berniat ya untuk melakukan keburukan, fa'amilaha, lantas dia sampai mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah mencatatnya menjadi satu keburukan. Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Ya, maksudnya satu keburukan saja di sisinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, nomor hadis yang ke-6491, dan di dalam Sahih Muslim di nomor hadis yang ke-131. Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih di dalam bab yang sama, di urutan nomor yang ke-11, masih berbicara tentang tujuan, masih berbicara tentang seputar niat. Dan di sini menunjukkan, kalau kita fahami secara sederhana, bahwa hadis ini menjelaskan bagaimana yang namanya sebuah tujuan itu punya pengaruh dari sisi balasan. Yang namanya sebuah kehendak dan tujuan itu sangat berpengaruh dengan yang namanya besar kecilnya sebuah balasan atau pahala. Makanya betul sebagian ahlul hikmah mengatakan bahwa bisa jadi ya amalan-amalan yang kecil karena berangkat dari niatnya yang tulus menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bisa jadi sebuah amalan yang besar yang dilakukan seseorang menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya juga. Nah, di dalam hadis ini
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana ya sebuah nilai pahala keburukan, kebaikan, ya keburukan seseorang dengan disertai niat, lantas kemudian melakukan, dan bagaimana berniat lantas tidak jadi melakukan, dengan orang yang kemudian berniat melakukan kebaikan dan ia melakukan, dengan orang yang berniat kebaikan namun dia tidak jadi melakukan. Jadi intinya semuanya itu adalah diniat. Itu intinya. 10 hadis yang sebelumnya hampir semua bermuara kembali kepada tujuan dan niat. Nah, di dalam hadis ini ya lebih dijelaskan lagi tentang pahala yang namanya kebaikan, juga tentang balasan pahala dari keburukan, yang semuanya tergantung kepada tujuan dan tergantung kepada niat setelahnya, atau hal yang dilakukan setelah niat seseorang. Di dalam hadis ini diriwayatkan dari siapa? Abil Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Abil Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Berarti siapa ini? Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sering yang disebut dengan Ibnu Abbas. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya banyak paman. Ya, Nabi itu ya jamaknya a'mam. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Dan paman Nabi itu punya klasifikasi. Masih ingat waktu saya bahas tentang tafsir surat Al-Lahab? Ya, karena Abu Lahab salah satu masih kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Klasifikasi yang pertama adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, yang menerima dakwahnya, yang kemudian wafat dalam keadaan beriman. Klasifikasi yang kedua adalah pamannya yang mendukung dakwahnya Nabi, akan tetapi dia tidak beriman, wafat dalam keadaan kekufuran. Klasifikasi yang ketiga adalah ya memang dia tidak beriman, menentang dakwahnya Nabi, mati dalam keadaan kekufuran. Nah, jenis paman yang pertama ini siapa? Ada berapa jenis paman yang pertama? 2 kan? Yang dikenal. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Abbas bin Abdul Muttalib. Kedua-duanya ya paman yang beriman, menerima dakwahnya Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Bahkan Hamzah ini wafat sebagai ya salah satu syuhada, salah satu syahid dalam perang Uhud. Ya. Makanya kalau para ikhwan akhwat sekalian berangkat umrah nanti di Madinah itu ada di dekat Gunung Uhud, Jabal Uhud itu. Nah, di situ ada ya makam para syuhada Uhud yang dimakamkan sebagai syahid. Salah satunya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Abbas, Al-Abbas. Ya. Nah, Al-Abbas ini punya putra Abdullah. Lebih dikenal namanya Ibnu Abbas. Nah, itu paman Nabi juga, Abbas. Ya, beriman, ya, menerima dakwahnya Nabi, mati dalam keadaan beriman. Klasifikasi paman yang kedua adalah paman yang mendukung dakwahnya, membela keponakannya, tapi dia tidak beriman sampai dengan akhir hayatnya, meninggal dalam keadaan kekufuran. Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Nabi mencintainya. Abu Talib tuh mencintai keponakannya. Ya, sampai-sampai siapa yang berani mengganggu keponakannya, maka Abu Talib pasang badan. Ya, maka berhadapan dengan saya, kata Abu Talib. Tapi sampai dengan akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kufur. Yang ketiga, nah ini sudah nggak beriman, nggak mendukung dakwahnya, menyakiti Nabi juga, mati dalam keadaan
kekufuran. Abu Jahal, Abu Lahab termasuk. Ya, dan abu-abu yang lainnya. Banyak pamannya Nabi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abil Abbas, Abdullah ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat, ya, bapak dengan anaknya kedua-duanya sahabat. Abbas dengan Abdullah kedua-duanya sahabat. Ya, bahkan putranya itu, masih ingat saya pernah bercerita tentang profilnya kan? Ya, Abdullah bin Abbas ini sahabat yang digelari punya tiga gelar. Satu, Al-Bahr, ya, seperti lautan, ya, karena ilmunya, ya, Masya Allah, ya, seperti lautan mengalir luas luar biasa. Ya, ini salah satu di antara doa Nabi SAW ketika mendoakan, ya, Ibnu Abbas ketika beliau di usia yang kecil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu tentang ta'wil. Yang kedua, turjumatul Quran. Gelar yang kedua, penerjemah Al-Quran. Tidak ada ayat yang turun di muka bumi kecuali Abdullah ibnu Abbas tahu apa maksud ayat tersebut, tujuannya, dan di mana diturunkan. Makanya dia, ya, dijuluki penerjemah Quran. Ya, maka tafsiran yang paling akurat adalah tafsiran yang rata-rata merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, habrul ummah, ya, ulamanya umat, ya, tintanya umat, maksudnya ulamanya umat pada masanya, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, ya, kecerdasan dan kelapangan ilmu kepada Abdullah ibnu Abbas. Nah, itu sedikit tentang profil sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Hadis ini kelihatan, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya, maksudnya adalah berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwat ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna al-muslima fi fi'lil hasanat was sayyi'at. Bahwasanya faidah yang pertama dalam hadis ini yang bisa kita ambil, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya seorang muslim itu memang dia memiliki dua sifat. Sifat melakukan kebaikan dan sifat melakukan keburukan. Ya. Apakah seorang muslim juga melakukan keburukan? Sangat mungkin. Karena kita sepakat muslim kan bukan malaikat. Ya. Apakah mungkin, apakah santri Aziziyah mungkin melakukan perbuatan dosa? Sangat mungkin. Iya tidak? Iya. Apakah santri putra, ya, Az-Zakiyah, Aziziyah lagi? Saya mikir, makanya tadi langsung, masa tidak ada yang mengkritisi? Apakah mungkin santriwati Az-Zakiyah, ya, melakukan perbuatan keburukan? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Kita bukan malaikat. Kita sepakat yang duduk sore hari ini manusia. Apakah mungkin santri Az-Zakiyah melakukan perbuatan keburukan? Sangat mungkin. Ya, karena kita bukan malaikat. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa manusia itu ada khisalul khair wa khisalus sayyiat. Ada sifat-sifat kebaikan, ada sifat-sifat keburukan, dan masing-masing ada konsekuensinya. Maka di dalam hadis ini
bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annal muslim fi fi'lil hasanat wa fi'lis sayyiat. Menjelaskan tentang balasan bagi seorang muslim yang melakukan kebaikan dan seorang muslim yang melakukan keburukan. Dan kebaikan dan keburukan, perbuatan kebaikan dan keburukan ala arba'ati ahwal, terbagi menjadi 4 keadaan. Dalam hadis ini, perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang muslim itu terbagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama, al-halu al-awwal atau al-halu al-ula an ya'zima ala fi'lil hasanan wa lam ya'malha. Jadi seseorang yang sudah bertekad, berupaya untuk kemudian melakukan kebaikan wala ya'malha, tapi dia tidak mengerjakan. Tapi apa? Sudah ada azam, sudah ada tekad. Nah, ini keadaan yang pertama. Ada seseorang yang sudah bertekad untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak jadi melakukannya, atau dia tidak mengerjakannya. Fahadha yuthibuhullahu ta'ala ala azmihi. Maka keadaan yang seperti ini, dia akan tetap dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dari tekad untuk melakukan kebaikan tersebut. Coba lihat kembali lagi ke urusan niat. Yuthibuhu, Allah akan memberikan thawab, Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan pahala juga dengan keadaan yang seperti ini. Bi an yaktubaha lahu hasanatan kamilah, dan Allah akan bisa mencatat baginya hasanatan kamilah, pahala yang sempurna. Dengan tekadnya itu, dan dia tidak jadi melakukannya, tidak mengerjakannya, tapi dia sudah bertekad akan melakukan kebaikan, itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanatan kamilah, sebagaimana di dalam hadis ini. Falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Sudah dicatat baginya adalah kebaikan yang sempurna. Hatta la yadhunnu fiha naqsun biwajhi minal wujuh. Sampai kemudian jangan sampai dia mengira bahwa tekadnya itu sama sekali kemudian tidak ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ini karakter agama kita. Bagaimana kita punya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita punya Tuhan itu luar biasa. Ini al-hal al-ula, keadaan yang pertama. Al-halu ats-tsaniyah an yaf'ala al-hasana fahadha yuthibuhu Allah taala 'alaiha. Yang kedua apa? Keadaan yang kedua, dia mengerjakan kebaikan. Keadaan yang kedua, dia mengerjakan kebaikan tersebut. Fahadha yuthibuhu Allah, dan ini juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bi an yaktubaha lahu 10 hasanati ila 700 dhi'fin. Bahkan bukan hanya sekedar dibalas, bahkan balasan pahalanya akan dilipat gandakan ila 10, sampai dengan 10 kali lipat, 10 hasanat ila 700 dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi keadaan yang kedua, sudah ada tekad dan dia melaksanakannya. Sudah ada tujuan yang bulat, sudah ada keinginan yang kuat, lantas dia mengerjakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Wa dzalika bihasbi ma yahtafu bihadhihi alhasanat min quwwatil ikhlas wa husnul mutaba'ah li sunnah wa ta'din naf'i ila al-akharin min adam. Tentunya ini akan sampai dengan mencapai 700 kali lipat. Ya, tentunya ada hal-hal yang mendukungnya sampai dengan dilipatkan 700 kali lipat. Apa saja hal-hal yang mendukungnya? Nah, di sini disebutkan ya. Yang pertama ya,
sampai kemudian dia benar-benar melakukan kebaikan tersebut secara sempurna, artinya benar-benar dia maksimal melakukan kebaikannya, kemudian juga dibarengi dengan kuwatul ikhlas, kekuatan keikhlasannya, kemudian juga wa husnul mutaba'ati lis-sunnah, ditambah lagi kesesuaiannya, ya, keikutannya atau kesesuaiannya amalannya sesuai dengan sunnahnya, sampai kemudian kebaikan tersebut ternyata bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Semua itu hal yang mendukung bisa menjadikan dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Semakin banyak hal-hal yang mendukung dan kebermanfaatan kebaikan yang dilakukan, maka semakin banyak. Makanya di dalam hadis dikatakan ila ad'afin katsira, sampai dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Berarti apa? Tergantung tadi. Kalau manfaatnya semakin besar kepada yang lainnya, ditambah lagi yang lainnya mengikuti kebaikan tersebut, wah itu terus akan terlipat gandakan itu kebaikan tersebut. Makanya akhwat ikhwan sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, salah satu yang kemudian perlu kita pikirkan, bagaimana agar kebaikan tersebut bisa memberikan, tidak berhenti manfaatnya hanya di diri kita, tapi bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, bahkan akan terus mengalir kepada orang-orang yang lainnya. Bahkan bisa jadi itu merupakan salah satu di antara pahala yang akan mengalir walaupun kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai sekarang kita berpikir bagaimana agar kemudian kita punya amalan saleh yang kemudian pahalanya akan terus tertransfer kepada diri kita. Karena kita nggak tahu kan sampai kapan kita hidup di dunia ini. Al-halu tsalitsa, keadaan yang ketiga, an ya'zima ala fi'li sayyi'at wa lam ya'malha. Keadaan yang ketiga, seorang muslim dalam melakukan kebaikan dan keburukan, yaitu seseorang yang berazam, bertekad untuk melakukan keburukan, wala ya'malha, tapi dia tidak melakukan. Ini sudah tekad nih, pengen berbuat buruk, lantas dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Kenapa dia tidak melakukannya? Khaufan minallahi ta'ala, karena dia takut, dia tinggalkan. Dia sudah niat tuh pengen berbuat keburukan, tapi karena dia ingat kepada Allah, dia takut akan siksa Allah, maka dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Padahal apa? Sudah didukung tadi dengan niat yang kuat, sudah azam yang kuat untuk melakukan keburukan. Fahadha yuthibuhu Allahu ta'ala an tarkihi lisayyi'ah. Dan yang seperti ini, keadaan orang yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena sebab meninggalkan perbuatan keburukan tadi karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Niat lagi. Ya. Jadi kata kuncinya, seseorang yang berniat buruk kemudian tidak jadi melakukannya, nah ini dilihat juga. Artinya pahalanya sesuai dengan kenapa sebab dia meninggalkannya tadi. Karena ada orang yang kemudian meninggalkan perbuatan keburukan bukan karena sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena faktor yang lain. Ada seorang pencuri, ya, dia pensiun dini dari profesinya mencuri. Karena dia sudah kapok 5 kali keluar masuk penjara. Dan dia nggak mau lagi di penjara, sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan mencuri. Dia tinggalkannya karena takut di penjara. Itu kan niatnya bermasalah. Ada orang kemudian dia berhenti dari mencuri karena sudah nggak ada akses lagi untuk kemudian mencuri. Ya, sudah nggak bisa lewat sini, nggak bisa, cara ini nggak bisa. Ah udahlah, akhirnya saya berhenti aja lah. Maka itu niatnya. Ya, ada orang yang kemudian dia berhenti korupsi karena mungkin kedua tangannya sudah nggak ada, sudah nggak bisa lagi digunakan organ tubuhnya untuk ya melancarkan aksinya, sehingga kemudian dengan sebab itu dia berhenti dari mencuri. Ini pun tujuannya berbeda. Maka di sini dijelaskan bahwa seseorang yang kemudian bertekad untuk melakukan keburukan, walam ya'malha khaufan minallah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka keadaan yang seperti inilah yuthibuhullahu ta'ala ala tarkihi lisayyah. Maka Allah akan memberikan pahala baginya karena sebab meninggalkan perbuatan keburukan tersebut, bi an yaktuba lahu hasanatan kamilah, dan dicatat baginya pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Karena dia tinggalkan keburukan, dia tidak mengerjakannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis apa? Man taraka lillahi baddalallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu apapun karena Allah, pekerjaan, ya, dia tahu bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang haram, dia meninggalkan perbuatan itu, tahu kalau itu perbuatan yang haram karena Allah, maka Allah akan gantikan kepadanya yang lebih baik. Iya, ikhwan, akhwat gitu ya. Di zaman sekarang anak-anak muda gitu, biasanya anak-anak muda di zaman sekarang ngetren gitu yang namanya apa? Pacaran gitu kan ya, dengan alasan apa? Ya nanti pada akhirnya menikah, ya kan butuh kenal dulu, butuh ta'aruf. Nah ini biasanya, ya biasanya ini alasan syaitan yang begini ini. Nggak ada pacaran syar'i juga, ya dengan alasan begitu. Saya tidak mau, tiba-tiba ada anak muda, tiba-tiba ada akhwat az-zakiyah, saya tidak mau begitu. Itu dosa. Ya, saya tidak mau. Karena apa? Dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Insya Allah. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan gantikan kepadanya yang lebih baik. Ada orang bekerja, profesinya bekerja yang haram, ya profesi yang haram. Dia tahu, dia mulai belajar, ya kemudian dia tinggalkan pekerjaan tersebut karena Allah, dia takut. Dia takut hartanya tidak barakah, ya takut jangan sampai Allah murka kepadanya. Apalagi dia punya keluarga, dia tinggalkan, dia cari pekerjaan yang halal. Allah akan gantikan kepadanya yang lebih baik. Wa fi hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Ya innama tarakaha min jarraya. Ya, karena dia meninggalkan tadi, ya dia sudah niat ya untuk melakukan keburukan, dia meninggalkannya jarraya. Di sini dijelaskan khaufan minallahi ta'ala, karena dia tinggalkan karena rasa takut kepada Allah. Maka apa? Dia dibalas oleh Allah dengan pahala kebaikan yang sempurna. Dan inilah salah satu di antara cuplikan dari definisi takwa. Ini juga salah satu definisi takwa. Jadi definisi takwa itu yang paling sempurna adalah seseorang menjalankan perintah Allah, anta'atuhu ya ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, ya, yarju rahmat Allah, dan dia mengharapkan rahmat Allah. Dan kemudian dia meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, yakhafuna adzab Allah, karena dia takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sederhananya biasanya para khatib, ya kalau berkhutbah hari Jumat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan apa yang dilarang, menjalani apa yang diperintahkan. Ya sederhananya gitulah. Tapi apa? Harus punya tujuannya juga. Dia melakukan ketaatan di atas cahaya Allah, mengharapkan rahmatnya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah di atas cahaya Allah karena takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-halu ar-rabi'ah, keadaan yang keempat, an yaf'ala sayyi'ah, seorang yang kemudian dia mengerjakan keburukan. Ya, seorang yang mengerjakan keburukan. Nah, kalau kita perhatikan apa? Orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan keburukan, terkadang ya, walaupun tanpa dengan niat sekalipun, itu sudah tercatat. Ya. Orang yang spontan aja melakukan kebaikan, orang yang spontan saja melakukan keburukan, dia mengerjakan keburukan.
An yaf'ala sayyi'a fayaktubahallahu alaihi sayyi'atan wahidah. Nah, ini bedanya. Kebaikan yang dilakukan, kebaikan seseorang yang sampai dia melakukan kebaikan tersebut, itu dicatat baginya apa tadi? Satu kebaikan sampai dengan 10, sampai dengan 700. Bergantung tadi, apa saja yang mendukung dari kebaikan-kebaikan sehingga kemudian menyempurnakan kebaikan tersebut. Sedangkan seseorang yang tanpa niat melakukan keburukan, tapi dia melakukan keburukan, sampai dia menjadikan dirinya melakukan keburukan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaktubuha sayyi'atan wahidah. Yaktubahallahu sayyi'atan wahidah. Maka Allah catat baginya balasan atau dosa satu keburukan. Subhanallah. Ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Ikhwan akhwat sekalian, kan gak seimbang ya? Gak seimbang. Imbang atau tidak? Gak imbang. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Mana balasan yang lebih banyak? Kebaikan. Kebaikan itu bisa 10 sampai dengan 700. Sedangkan konsep tentang yang namanya dosa, satu dosa, satu. Jadi nggak ada yang namanya pelipat gandaan dosa, itu nggak ada sebenarnya dalam rumusan agama kita itu. Subhanallah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau bukan karena rumusan syariat yang seperti ini, seandainya kalau mau diadil, seandainya ya, kebaikan dilipat menjadi 10, 700 kali lipat, kan mestinya keburukan gitu juga. Ya, ada pelipat gandaan dosa misalkan. Wah, kalau begini mungkin kayaknya sedikit sekali yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Iya. Nah, itu yang pertama. Makanya di sini disebutkan, di dalam hadis disebutkan, kataballahu indahu hasanatan kamilah, sedangkan keburukan katabahallahu sayyi'atan wahidah. Jadi orang yang melakukan keburukan sampai dia jadi melakukan keburukan tersebut, maka dicatat di sisi Allah sebagai satu buah keburukan. Satu buah. Satu dosa, satu keburukan. Satu keburukan, satu dosa. Nah, itu keadaan, 4 keadaan seseorang muslim dalam melakukan kebaikan dan dalam melakukan keburukan. Tinggal kembali kepada diri kita. Ya, apakah kita termasuk orang yang bertekad kuat melakukan kebaikan, kemudian actionnya ada, kemudian maksimal dalam melakukan kebaikan, sampai kemudian kebaikan tersebut bermanfaat kepada saudara kita yang lain, atau ketika jatuh kita dalam melakukan keburukan, berniat melakukan keburukan, apakah kemudian kita meninggalkan keburukan tersebut karena takut kepada Allah, atau sampai kemudian kita menjadi pelaku dalam melakukan keburukan tersebut. Nah, itulah keadaan, ya, 4 keadaan yang disebutkan, dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Faedah yang kedua, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, awalu darajatin asyuru'u fil hasanatil hamma au hammu biha. Bahwa derajat yang pertama kali yang ada di dalam syariat yang dijelaskan di dalam syariat agama kita dalam kebaikan, jadi level maksudnya ya, pahala tingkatan yang paling pertama kali, dengan kata lain derajat yang paling terendah seseorang dalam melakukan kebaikan apa? Alhammu, ketika dia sudah ada kehendak, ketika dia sudah bertekad, ketika dia sudah punya niat dan tujuan. Nah, itu kebaikan, pahala kebaikan di level derajat yang pertama. Fayambaghi lil muslim idza hamma bi amrin khair. Maka sepantasnya diri kita sebagai seorang muslim, kalau sudah ada sebuah muncul tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan, an yaqidul azma ala imda'ihi wa itmamihi, maka sempurnakanlah dari hammu tadi, dari kehendak yang kuat tadi,
disempurnakan dengan tekad yang kuat, sekaligus juga actionnya mulai muncul, wa itmamuhu, sampai dengan bisa menyempurnakan kebaikan tersebut dengan sesempurnanya, dengan maksimal, totalitas. Ya. Ada yang sudah terkumpul, ya, kehendak yang kuat, kemudian juga azam yang kuat, tekad yang kuat, ya, kemudian actionnya sudah ada, tapi kadang tidak totalitas. Ya, kadang bisa jadi mungkin di pertengahan tiba-tiba berhenti. Dia tidak akan sia-sia insya Allah. Dia dibalas sesuai dengan tingkatan-tingkatan dari kebaikan-kebaikan atau tangga-tangga kebaikan sarana yang kemudian dia lakukan tersebut. Liyaktuballahu ta'ala lahu hasanatahu mudha'afah kama anna awwala darajati syurufil ma'siyati alhammu biha. Sampai kemudian kebaikan tersebut dia maksimalkan sehingga pada akhirnya dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Kama anna awwala darajati syuru'i fil ma'siyati alhammu biha. Nah, sama halnya dengan tingkatan derajat balasan yang paling pertama kali, yang paling rendah seseorang dalam melakukan keburukan adalah alhammu tadi, punya kehendak dulu. Ketika sudah terbetik dulu, ya, terbetik ini dalam melakukan keburukan tadi, nah, itu level yang paling, maksudnya awalu darajati syuru', ya. Walaupun mungkin belum tercatat, tapi dia yang paling rendah dulu. Kalau kemudian ternyata dia tidak jadi melakukan, maka tidak jadi. Bahkan dia meninggalkannya karena Allah, maka justru diganti dengan pahala kebaikan hasanatan kamilah. Dengan catatan apa? Dia tidak melakukannya, tidak jadi mengerjakannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'alal muslim idza hamma bi amri su'in an ya'zima 'ala ijtinabihi. Maka wajib bagi setiap muslim, ya, kalau kemudian sudah ada muncul kehendak untuk melakukan sebuah perbuatan yang buruk, maka hendaknya dia mulai disusul bertekad untuk menjauhkannya. Ya, jangan justru malah didukung, disukseskan dalam melakukan keburukan tersebut, tapi dia harus berjuang dengan tekad yang kuat untuk ijtinabuhu, untuk menjauhinya, hatta la yaktuba alaihi bihi sayyi'ah, sampai pada akhirnya tidak tercatat baginya satu keburukan, bal yaktuba lahu hasanatan kamilah, bahkan diganti ketika dia bertekad meninggalkannya menjadi sebuah kebaikan yang sempurna. Hati-hati ya, karena biasanya mungkin gak sih seseorang yang sudah bertekad buruk kemudian pada akhirnya dia tidak jadi? Mungkin, sangat mungkin. Coba lihat kisahnya Yusuf, Nabi Yusuf. Ya, siapa yang hafal surat Yusuf? Kisahnya kan begitu. Salah satu sebabnya apa? Sesuai dengan penjelasan faidah yang kedua. Karena kalau sudah muncul yang namanya alhammu, kehendak yang kuat, nah itu biasanya tinggal kembali kepada diri kita. Apakah kita yang dikuasai oleh hawa nafsu, atau kemudian dikalahkan dengan tekad yang kuat agar kemudian kita berlepas dari kehendak yang kuat tadi. Makanya Yusuf dalam bunyi ayatnya berbunyi apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kan gitu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si perempuannya itu punya keinginan kuat untuk berbuat yang tidak baik. Wa hamma biha. Yusuf pun demikian. Dia punya hamunnya, punya sebuah kehendak yang kuat. Artinya apa? Iya, Nabi Yusuf dengan perempuannya kan dua-duanya sama ya, manusia bukan malaikat. Para nabi kan semua manusia. Tapi akhirnya Yusuf meninggalkan perbuatan tersebut ya khauf, karena khaufan minallah, karena takut akan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut bahwa si wanita tersebut akan
masalah-masalah ya sekedar kehormatan atau kemudian sekedar dia tinggal di lingkungan orang-orang yang terpandang, bukan. Makanya Yusuf mengatakan laula ra'a burhana rabbi, andaikan saya tidak melihat petunjuk Tuhanku. Kan begitu Yusuf. Akhirnya apa? Ya, sampai pada akhirnya ya ketika peristiwa itu terjadi, ya apa kalau bahasa kitanya kepergok kan ya, sampai pada akhirnya terjadilah di situ persidangan kecil-kecilan. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minal khati. Kan gitu. Kalau ternyata pakaiannya yang ternyata terkoyaknya dari depan, ya, maka jelas ya Yusuf yang bersalah, wanita ini yang benar. Kalau ternyata pakaian yang terkoyak dari belakang, maka ya perempuannya yang salah, ya Yusuf yang benar. Walaupun sesuai pas ketika kenyataannya dilihat seperti itu. Tapi ya Yusuf karena untuk menyelamatkan diri dengan agamanya dan dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, as-sijnu ahabbu ilai. Wis, penjara lebih baik bagi diriku. Iya kan? Walaupun kisahnya kalau mau ditarik, Masya Allah panjang itu. Ya, pada akhirnya Nabi Yusuf dipenjara kan, beserta dengan ada 2 orang pemuda kan di dalamnya. Begitu dalam tafsirnya. Yusuf dipenjara beserta 2 orang pemuda di dalamnya. Tapi apa? Justru malah 2 pemuda tersebut yang duluan keluar kan dari penjara. Yusuf masih bertahun-tahun di dalam penjara. 2 pemuda tadi keluar duluan. Tapi apa yang terjadi? Salah satu dari mereka, yang satu jadi pembantu, yang satu mati dibunuh. Yusuf bertahun masih di penjara. Yusuf keluar belakangan, keluar menjadi menteri di Mesir. Masya Allah. Jadi menteri di Mesir keluar belakang. Apa hikmahnya? Ya, quotes maghrib hari ini. Terkadang Allah menunda sesuatu yang kita inginkan untuk mempersiapkan yang lebih baik. Itu jangan dicatat, diingat aja. Ya, kalau nggak ingat bukan santriwati az-zakiyah berarti. Kalau dikagetin lupa lagi, ya. Terkadang Allah menunda sesuatu dari apa yang kita inginkan karena sementara Allah mempersiapkan kepada kita untuk memberikan yang paling terbaik. Itu hikmahnya. Kadang ada di antara kita sudah sering minta kepada Allah ini itu, ya, belum juga kunjung dikabulkan. Berbaik sangkalah. Bisa jadi kadang Allah menunda sesuatu dari apa yang kita inginkan di dalam rangka untuk Allah sementara mempersiapkan kepada kita yang lebih baik. Al-faidatu ats-tsalitsah. Pelajaran yang ketiga. Fil hadits bayanun 'azmun fadlullah ta'ala 'ala ibadihi wa kamali rahmatihi bihim. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bahwa hadis ini adalah penjelasan yang sangat agung, sangat mulia tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita semua, dan kesempurnaan rahmat Allah kepada hambanya, kepada kita semua. Haitsu dha'afa lahumul hasanat. Ya, tentang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yang namanya kebaikan. Subhanallah, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kasih sayangnya, mungkin tidak bisa menjadi seperti itu kita ini. Ya. Kan sekarang kalau kita mau berpikir secara logika sederhana, ikhwan akhwat sekalian. Pertama, kita ini sepakat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita semua ini termasuk umatnya Muhammad. Umat Muhammad adalah umat yang paling terakhir. Salah satu di antara umat yang paling terakhir, ciri-cirinya adalah usianya lebih cenderung pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Apa bukti usia kita ini, usia umatnya Muhammad ini pendek? Nabi SAW sudah memberikan bocoran. Umur umatku itu baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Kalaupun ada bonus paling. Nabi SAW wafat di usia 63 tahun. Ya. Artinya apa? Salah satu karakteristik umur umat Muhammad kita ini adalah usia kita itu pendek, nggak panjang. Dan ini sangat berbeda jauh dengan umat-umat terdahulu. Inni da'autu layla wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhu wa inni kullama apa surat Nuh itu? Inna kullama wa inni kullama da'autuhu asabi'ahum fi adhanihim wastaghtaw thiyabahum. Subhanallah, itu kelakuannya Nabi Nuh. Ya. Asabi, mungkin kalau asabi kan jamak daripada jari kan. Kalau asabi kan jari, mungkin begini menutup telinganya kayaknya. Tutup semua itu. Ya. Atau kemudian pakaian mereka, bagaimana caranya agar mereka tidak mau mendengarkan ya dakwahnya Nabi Nuh. Ya kan? Dari mulai inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dari mulai sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan dakwahnya, malam siang berdakwah Nabi Nuh. Berapa usia yang dihabiskan Nabi Nuh? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 dikurang 50 tahun. Pinten? 1000 dikurang 50. Berapa? 950. Itu umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa? 950 tahun. Hampir sama dengan umur dakwahnya. Panjang kan? Lah kita cuma 60-70, berapa kali lipatnya? Artinya apa? Kalau dibandingkan umat-umat terdahulu, peluang mereka dalam melakukan kebaikan kan sangat besar dan sangat banyak. Sedangkan kita, ya diingat-ingat aja lah akhwat ikhwan sekalian, jujurlah. 10 tahun yang lalu kita apa? 20 tahun yang lalu amal soleh kita apa? Sekarang usia kita baru sekitar 20, 25. Ya, kapan pertama kali kita mulai dewasa? Kapan pertama kali kita mulai balik? Akil balik. Kalau sudah akil balik, berarti kan kita sudah takalluf ya. Ya, sudah mukallaf. Kita sudah kewajiban kita melakukan syariat ini. Nah, tinggal dihitung saja dari beberapa tahun sebelumnya. Kemudian dihitunglah 60-70, berarti tersisa berapa waktu? Nah, kalau kemudian misalkan ya, ada yang mungkin baru hijrah setahun yang lalu, baru hijrah 2 tahun yang lalu, beberapa tahun sebelumnya, ya dia keblasuk dalam dunia hitam misalkan, ya, dan kita nggak tahu sampai berapa usia kita. Ya kalau kemudian diberikan usia 100, 200, masya Allah kan, mungkin ya manusia, ya santai dulu lah, nantilah kalau sudah dekat-dekat, paling tidak setengah lah. Masalahnya nggak ada yang menjamin usia kita. Nah itu, kawan-kawan sekalian, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin peluang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil sekali dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Ya, dibandingkan dengan para umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu yang usia mereka relatif lebih panjang, lebih banyak dibandingkan dengan kita semua. Haitsu dha'afa lahumul hasanat wa lam yudha'af 'alaihimus sayyi'at.
Dan salah satu yang saya katakan karakter agama kita, Allah melipat gandakan yang namanya pahala, tapi tidak melipat gandakan yang namanya keburukan. Berarti apa yang kedua? Berarti kan nggak seimbang ya antara kebaikan dengan keburukan. Kalau hasanat bisa dilipat menjadi 10, 700 kali lipat, satu keburukan, satu dosa. Orang melakukan kebaikan sampai 10, 700 kali lipat. Dia berbuat dosa, dicatat satu. Coba lihat, berapa banding berapa? 10, 700 banding 1. 1 banding 700. Subhanallah. Maka ikhwan sekalian, sering saya ilustrasikan sederhana. Berarti, kalau nanti di akhirat ada santriwati az-zakiyah, santriwan az-zakiyah masih masuk ke dalam neraka, berarti memang dosanya terlalu banyak sekali itu. Iya tidak? Iya. Kalau nanti di akhirat ada ternyata salah satu santri az-zakiyah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berarti memang dosanya sudah kebangetan itu. Banyak betul itu. Lah ngapain aja di dunia? Allah jadikan satu kebaikan 10.700, satu kebaikan 10.700, satu keburukan satu keburukan satu, kan nggak berimbang. Tapi ternyata keburukan yang mengalahkan kebaikan, berarti kan sudah terlalu banyak sekali dosanya ini. Ya. Makanya kalau ada santri az-zakiyah masih mampir dulu masuk ke dalam neraka nanti di akhirat, berarti memang kebangetan dosanya udah banyak bener itu. Ya, dia nggak ngambil peluang di dunia untuk melakukan kebaikan. Wal'iyadu billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat kezaliman sedikit pun walaupun sebesar dzarrah. Allah itu tidak akan berbuat kezaliman. Ya. Allah ingin memberikan pahala kepada hambanya, itu adalah kasih sayangnya Allah dan kemahaadilan Allah. Allah ingin menyiksa hambanya pun itu juga adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmahnya Allah. Ya. Allah pengen berikan pahala, itu kemahaadilan Allah. Allah pengen menyiksa hambanya juga, itu merupakan hak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, maka yang terakhir, faidah yang ke berapa? 4. Maka disinilah pentingnya selalu kita memperbaiki niat-niat kita semua. Ya, hadis ini mengisyaratkan bahwa amalan yang sempurna bukan hanya sekedar sebuah kehendak yang kuat dan niat yang kuat, tapi juga harus dibarengi dengan amalan-amalan yang menyempurnakannya. Ya. Jadi jangan sampai cuma sekedar modal niat aja ya. Yang penting kan niat, yang penting kan niat. Ya. Tapi dia sengaja tidak melakukan kebaikan, walaupun sebenarnya itu sudah tercatat sebagai kebaikan. Tapi alangkah baiknya sampai menyempurnakan amal kebaikan tersebut, ya kehendak yang kuat dengan niat yang kuat disertai dengan amalan-amalan yang menyempurnakan dari niat tersebut. Nah, itu ikhwan akhwat sekalian hadis kita di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ya ada faidahnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? 1 atau 2? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Hah? Oh silakan.
Apa? Bagaimana? Meninggalkan keburukan takut akan dosa. Baik. Yang pertama, seorang meninggalkan perbuatan buruk karena takut dosa. Apakah itu termasuk berpahala juga? Ya, saya katakan berpahala juga, tapi mungkin ya dalam level yang mungkin seperberapa kali. Ya, yang jelas dia meninggalkan sesuatu itu karena ada hubungannya dengan dirinya, kerugian dirinya, dan tentunya juga dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hukum asalnya pasti yang namanya keburukan itu kalau diteruskan akan berbuah yang namanya dosa. Hasil dari sebuah keburukan itu sama dengan dosa. Ya, maka tentunya dia bukan hanya meninggalkan karena takut dosa, tapi dia meninggalkan karena takut juga akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah semua dosa sama dalam melakukan? Saya katakan sama. Dosanya orang yang kemudian pengedar narkoba, ya dosanya dia. Ya. Bahkan bisa jadi mungkin kelak nanti di akhirat dia akan menanggung dosa orang-orang yang disebabkan karena dirinya. Ya, karena sebab dirinya. Karena ada memang tipikal orang yang sebagai pembuka pintu keburukan. Nah, ini. Nah, siapapun orang yang kemudian imbas dari keburukan orang tersebut, maka siap-siap dia bertanggung jawab nanti di akhirat. Walaupun tercatatnya adalah satu dosa yang dia kerjakan. Dosa peminum khamr, dia dicatat baginya. Ya, peminum khamr, dosa peminum khamr. Tinggal nanti masuk klasifikasi apa dosanya ini. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar ada konsekuensi lagi. Ya, termasuk ciri-ciri dosa besar biasanya ada hukuman di dunianya sebelum nanti hukuman di akhirat. Tapi ini menunjukkan bahwa ya tercatat baginya satu dosa. Dosa dari perbuatan yang dikerjakannya tersebut. Dia mencuri, dosa mencuri. Ya, dia menggibah, dosa menggibah. Ya, dia memberontak, ya dosa memberontak, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Ya, persiapan menjelang berbuka. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.